Halo Salsa, selamat datang di episode podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sari Mulia. Di sini tempat kita membahas isu-isu nasional dengan santai tapi tetap tajam dan berbobot. Aku Rinita yang hari ini akan memandu podcast ini, dan kita akan berbincang tentang program makan siang bergizi atau MBG. Nah, ini adalah salah satu program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden kita, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, yang kini sudah berjalan selama 1 tahun. MBG ini atau makan siang bergizi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan menengah ke atas untuk di seluruh Indonesia. Lalu tujuannya itu bukan hanya untuk mengurangi angka stunting dan gizi buruk, ini juga bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan produktivitas generasi muda. Nah, program ini itu menjadi salah satu janji besar pada saat masa kampanye nih. Dan ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan anak-anak Indonesia itu mendapatkan asupan gizi yang cukup di sekolah, agar mereka tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Nah, namun di balik niat baik itu, ini ada berbagai tantangan nih Salsa, dan kontroversi yang terjadi. Lalu mulai dari persiapan logistik, pengawasan, hingga kasus dugaan keracunan makanan. Ini juga muncul di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Nah, dalam episode ini kita akan mengupas arti penting MBG atau evaluasi pelaksanaan di lapangan, dan juga bagaimana program ini mencerminkan kinerja 1 tahun dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Baik, mungkin langsung saja kita kedatangan narasumber yang sangat amat keren hari ini, yaitu dari Menteri Kajian Advokasi dan Strategi, yaitu dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sari Mulia, Kak Salsa Diagunanti. Gimana nih Kak kabarnya? Baik nggak hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya sampai sekarang. Kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, nanti mungkin kita langsung saja ke materi yang pertama, atau pertanyaan yang pertama, yaitu gimana sih menurut Kak Salsa tujuan dari MBG ini, dan apakah tujuan ini sudah tercapai pada 1 tahun pemerintahan ini, Kak? Mungkin kalau soal tujuan MBG ya, kayaknya pastinya untuk mengatasi stunting, kan notabene kayak gitu dari awal kampanye adanya MBG untuk mengatasi stunting yang di Indonesia tinggi. Kalau ditanya apakah ini berjalan efektivitasnya selama 1 tahun belakangan, saya rasa itu ada 2 sisi. Di sisi pertama mungkin ini berjalan ya, karena terakhir data saya lihat itu menunjukkan kalau misalnya angka stunting itu emang turun prevalensinya. Tapi di satu sisi kita tidak bisa memungkiri ada banyak anak-anak yang mungkin tidak terkontaminasi adanya peningkatan perkembangan gizi. Karena kalau kita mau peningkatan kan harusnya general ya, nggak cuma satu sisi berdasarkan data aja, tapi berdasarkan konkret nyata di lapangan. Oke, kira-kira menurut Kak Salsa sendiri itu hasil evaluasi pada 1 tahun pertama ini gimana nih Kak? Khususnya di daerah Kalimantan sendiri. Kalau evaluasi, mungkin aku nggak bisa anuin di Kalimantan saja ya, karena kalau kita MBG ini program nasional, berarti kita harus melihatnya secara nasional. Kalau evaluasi ya tadi? Iya betul, evaluasi. Kalau soal evaluasi mungkin sekarang trendingnya itu adalah bukan bagaimana MBG ini pada akhirnya bisa meningkatkan gizi anak, bisa meningkatkan jumlah peningkatan anak menjadi lebih sehat atau apa, tapi mirisnya sekarang malah yang jadi trending itu bagaimana MBG ini jadi racun bagi anak-anak di mana-mana, nggak cuma di Kalimantan, di Jawa dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadi titik evaluasi penting. Kayak pemerintah mengeluarkan banyak sekali dana untuk ini, di samping banyak sektor lain yang diabaikan atau tidak diprioritaskan jadi program utama, tapi MBG menjadi tolak ukur sebagai ya kemajuan pemerintahan dan sebagainya dengan anggaran sebesar itu, dengan not ban efisiensi katanya ya. Betul. Cuma saya rasa titik evaluasinya ketika yang trending itu malah bagaimana MBG ini menghasilkan keracunan dan mudarat-mudarat lainnya, saya rasa itu yang perlu diperhatikan. Apakah MBG ini mau dilanjutkan atau tidak dengan sistem pengawasan yang ada sekarang tuh buruk sekali. Makanya kenapa kayak terjadi hal-hal kayak gitu sih. Oke, tadi kita berbicara tentang anggaran ya Kak. Iya. Menurut Kak Salsa sendiri, apakah anggaran di program ini sudah tepat sasaran dan efektif penggunaannya Kak? Kalau menurut aku pribadi jelas enggak, karena anggarannya itu triliunan. Betul. Kita punya banyak sektor yang harus diperbaiki. Jadi begini, kalau di awal tadi kamu nanya bagaimana pada akhirnya ini ditujukan untuk tujuan stunting, saya rasa bukan dengan ngasih makan anak secara instan dengan MBG, tapi ibu hamilnya. Betul. Karena kan kalau misalnya kita mau menghindari yang namanya kekurangan gizi ya saat
dia mengandung, Betul. bukan saat dia udah terlahir lalu kita penuhin, itu tuh saya rasa kurang efektif ya. Apalagi kalau misalnya kita mau di negara yang mega koruptor, yang sama Tuhan aja nggak takut koruptor ini berjalan, kayak dana haji aja gitu loh dipangkas, apalagi yang kayak gini. Jadi kalau soal anggaran efektivitas saya rasa tidak sama sekali, karena kalau misalnya efektivitasnya oke, nggak mungkin ada pengawasan yang buruk, tidak mungkin ada controlling yang buruk, evaluasi yang buruk yang menghasilkan kasus keracunan di mana-mana, itu nggak pernah terjadi. Jadi kasus keracunan itu bukan dugaan, tapi itu pasti karena ada yang uji lab segala ya, dan ditemukan langsung gitu loh, misalnya kayak ada belatungnya dan sebagainya. Itu yang jadi titik evaluasi kenapa program ini pada akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak efektif anggarannya. Oke, berbicara tentang keracunan tadi, gimana sih menurut Kak Salsa sendiri untuk memastikan kejadian serupa itu nggak terulang lagi nih Kak di daerah yang lain? Gimana menurut Kakak? Mungkin lebih kepada sistem dan evaluasinya ya, karena tadi kan aku udah mention di awal kalau misalnya ya ini tuh sebenarnya bukan salah programnya, karena programnya jujur bagus, aku setuju, kayak makan siang gitu bergizi dan itu gratis khususnya untuk masyarakat golongan ke bawah, kan itu bagus ya. Betul. Tapi yang menjadi titik evaluasinya tuh adalah sistem pengawasannya. Jadi yang disalahin itu bukan programnya sebenarnya, programnya oke, cuma sistemnya aja nih yang mau kita benahi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya gimana ke depannya, evaluasinya bagaimana, perbaikilah sistemnya, controllingnya, pengawasannya, nggak serta-merta ya hanya untuk menjadi formalitas politik ya dengan mengatasnamakan anak-anak. Saya rasa itu jahat kalau misalnya pemerintah punya ya kemauan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau memperbaiki sistem anak-anaknya atau memperbaiki gizi anak-anaknya, ya udah lakukan dengan baik, jangan jadikan tameng untuk politik. Nah, cara melakukan dengan baiknya tadi sampai pada tahap A dan Z itu harus benar-benar diperhatikan ya, terutama dalam hal pengawasan ya tadi, bagaimana pada akhirnya anggaran yang dialokasikan itu berjalan dengan baik tanpa ada potongan sana sini yang menghasilkan anak cuma dapat pangsit doang atau anak cuma dapat timun doang. Itu nggak make sense sama sekali menurutku. Kayak MBG loh, makan siang bergizi gratis ya, kok anak-anak dapat hamburger yang ada belatungnya. Tambah lagi aku dengar terakhir itu katanya ini MBG ini kan harus dari pangan lokal ya. Betul. Cuma yang disajikan itu tuh seperti makanan instan kayak hamburger, spaghetti dan sebagainya. Aku rasa itu nggak make sense sama sekali, dan ini yang jadi titik evaluasinya. Bukan hanya sistem pengawasannya, tapi sampai ke dapurnya ya. Kayak misal kayak ahli gizinya kan di MBG itu ada ahli gizinya di setiap dapurnya. Nah, itu harus diperhatikan apakah ahli gizinya ini benar-benar mengerti kebutuhan gizi anak-anak atau tidak. Jadi aku mengharapkan program ini baik, cuma sistemnya tuh harus benar-benar diperhatikan dari A sampai Z, entah itu pengawasan atau orang-orang yang di sistem dapurnya sampai distribusi dan penerimaannya di sekolah gitu sih. Tadi berbicara tentang sistem pengawasan, menurut Kak Salsa sendiri, apakah MBG ini sudah melibatkan pihak sekolah, Dinkes atau lembaga lain, Kak? Kalau untuk pengawasan sendiri, saya rasa ini kalau aku lihat secara sekarang mungkin pengawasannya lebih ke masyarakat ya. Bagaimana viral itu terjadi karena ada anak-anak yang memvideo ada belatung, keracunan dan sebagainya, berita meliput bagaimana anak-anak masuk ke rumah sakit karena keracunan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau ada pelibatan lembaga secara langsung untuk mengawasi ini, saya rasa belum mendengar itu ya. Cuma yang selalu aku dengar itu adalah bagaimana ini viral gitu. Jadi mungkin yang menjadi rekan evaluasinya tuh masyarakat itu sendiri, khususnya anak-anak yang menerima itu sendiri. Seharusnya menjadi titik malu sih bagi pemerintah, bagaimana programnya ternyata sistemnya buruk sehingga menghasilkan kontroversi sebanyak itu. Tapi apakah penting nih Kak kalau pemerintah ini melibatkan pihak sekolah, Dinkes atau lembaga lain menurut kamu? Penting sih, apalagi kalau misalnya berhubungan sama sekolah ya, dinas kesehatan sama lembaga lainnya. Oke, lembaga lain. Aku rasa penting karena ini akan meningkatkan integrasinya. Jadi kayak bakal lebih kompleks ya integrasinya. Kalau pengawasannya tuh udah lebih kompleks, pengawasannya tuh udah lebih banyak terintegrasi ke segala sektor dan lembaga, saya rasa pengawasannya akan lebih komplit dan seluruh penjuru sudut itu bisa terawasi di sisi MBG ini untuk berjalan lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi ini jadi titik evaluasi untuk pemerintah ya Kak ya. Iya. Lanjut mungkin dari Salsa sendiri, apakah bisa menilai komitmen Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan anak?
Kalau sektor pendidikan, aku rasa dengan efisiensi pemerintah ya oke, program utama mereka salah satunya MBG ya. Betul. Tapi di satu sisi mereka tidak sadar bagaimana pada akhirnya banyak sektor pendidikan yang dipangkas karena efisiensi di samping MBG ini berjalan dengan dana triliunannya itu. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah memperhatikan sektor pendidikan, saya rasa dibandingkan dengan itu mereka lebih memprioritaskan MBG ini berjalan dengan sistem yang amburadul. Betul. Ya, dan kalau ditanya bagaimana pada akhirnya kita tarik deh benang merahnya kenapa stunting ini bisa tinggi, kan karena ekonomi ya. Betul. Ekonomi itu karena apa? Karena orang tua misalnya tidak bisa memberi kehidupan yang baik untuk anaknya, dan itu berkaitan sama pendidikan kan. Betul. Jadi saya rasa pendidikan itu ibu dari segalanya. Kalau menjadi ditanya evaluasinya bagaimana, mungkin kita bisa perbaiki dulu pendidikannya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan kehidupan yang layak juga untuk anak-anak. Saya rasa ini akan lebih efektif kalau kita mau menghasilkan Indonesia Emas 2045 gitu. Betul. Terakhir saya dengar kalau mbaknya tanya pendidikan itu apakah terabaikan atau tidak, saya rasa cukup terabaikan karena ada beberapa lomba yang tidak diadakan tapi dengan sedefisit mungkin gitu ya, seefisiensi mungkin sesedikit itu, dan itu cukup membatasi ruang kita sebagai mahasiswa misalnya untuk berekspresi karena ruangnya menjadi lebih sempit. Dan ya karena lokasi itu tadi sih. Oke, menurut Salsa sendiri selain MBG, program apa lagi sih yang menjadi indikator keberhasilan atau tantangan di tahun pertama Presiden dan Wakil Presiden ini menjabat? Kalau bahas keberhasilan mungkin aku akan bahas soal tantangannya dulu. Betul. Mungkin kalau program unggulan kan pertama katanya itu ada menaikkan gaji pejabat ya untuk menghindari korupsi, kan itu udah terjalan ya. Betul. Sampai kerusuhan dan sebagainya, sampai dijarah dan sebagainya. Kalau ditanya udah berjalan ya udah berjalan sih, itu tantangannya. Tapi indikator keberhasilannya apakah programnya berhasil, ya itu ya berhasil untuk memancing emosi rakyat gitu. Oke, apakah masyarakat ini sudah mulai merasakan manfaat nyata dari program-program prioritas pemerintah ini menurut kamu? Kalau ada dua golongan pastinya, karena ada beberapa program kan. Kalau misalnya beberapa masyarakat yang terpapar MBG secara oke, karena kalau di pusat kan MBG ini dari seluruh penjuru ya, jadi pasti akan ada kualitas grade-grade tertentu di daerah pusat sampai ke daerah yang terpencil. Mungkin kalau di pusat mereka lebih terkonsentrasi karena lebih terawasi mungkin ya. Jadi mungkin mereka-mereka yang ada di pusat dengan sistem yang sudah ditentukan dan berjalan dengan baik itulah yang merasakan. Tapi yang tidak merasakan juga ada gitu loh. Betul. Justru banyak, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah gitu yang kurang sistem pengawasannya atau terabaikan. Nah, jadi ada dua golongan sih Mbak. Kalau ditanya apakah semua masyarakat itu merasakan atau tidak, yang pasti kalau secara general kita melihatnya ya aku nggak bisa bilang semua masyarakat merasakan, semua masyarakat tidak merasakan, tapi ada golongan yang merasakan, ada golongan tidak, tergantung dari posisi mereka, khususnya kalau misalnya posisinya DPR ya merasakan kan kenaikan tunjangan gitu. Iya, betul sekali. Oke, mungkin terakhir pertanyaannya, gimana sih saran dari Salsa sendiri untuk langkah strategis agar MBG ini lebih efektif, aman, dan tepat sasaran di tahun-tahun yang mendatang nih? Oke, mungkin ini pertanyaannya kurang lebih sama ya kayak sebelumnya. Betul. Ya, aku tidak menyalahkan programnya karena jujur programnya oke, bagus gitu, tujuannya untuk anak bangsa juga. Cuma sistemnya aja sih. Sistemnya tolong jangan diasal-asalin. Ya, kita mungkin pemerintah udah nyusun sistem, tapi implementasi sistemnya itu oke atau enggak, pengawasannya oke atau enggak. Mungkin udah punya SOP tertentu, tapi apakah pemerintah bisa memastikan ahli gizi atau orang-orang dapur itu mengimplementasikan SOP-nya? Jadi aku rasa sistemnya lebih diawasin sih, lebih dikontrol juga, lebih dievaluasi. Kalau ada kesalahan, evaluasi, jangan melakukan kesalahan yang sama-sama terus sampai kayak di setiap daerah punya kasusnya masing-masing terkait dengan MBG gitu. Oke, terima kasih Kak Salsa karena sudah bersedia datang menjadi narasumber hari ini. Oke. Diskusi hari ini sangat-sangat menarik dan membuka wawasan sekali ya. Dari pembahasan hari ini kita juga bisa melihat bahwa MBG itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal masa depan dan generasi bangsa. Dan tantangan-tantangan memang ada, tapi memang kolaborasi dan pengawasan yang kuat, program ini bisa benar-benar memberi manfaat bagi jutaan anak di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Salsa karena sudah menjadi narasumber hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya juga.
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia menyimak, dan sampai jumpa di lain waktu dengan topik-topik aktual dan lainnya seputar kebijakan publik dan isu sosial Indonesia. Saya Renita, mungkin pamit undur diri ke Salsa. Terima kasih, tetap kritis, tetap peduli, dan mari bersama membangun Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkeadilan. Terima kasih Kak Salsa. Ya, masih juga.